Shalom dan selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Harian Toraja Gereja Toraja Jemaat Telo Batua. Sebelum kita membaca dan mendengarkan renungan, mari berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang terus dan tetap memelihara kami. Kami merindukan firman-Mu. Kami akan merenungkannya, karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan hidup kami. Roh Kudus, terangi hati kami, pikiran kami agar dimampukan untuk memelihara firman-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni dosa kami dan berfirman-Lah, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini Minggu 26 April 2020 dari kitab Mazmur 134 ayat 1 sampai 3. Kitab Mazmur 134 ayat 1 sampai 3 berbunyi. Nyanyian Siara. Mari, pujilah Tuhan hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengarkannya dan melakukannya. Saudara-saudara, tema pada hari ini, muliakan Tuhan dalam hidupmu. Berbuat baik, seseorang mengharapkan pujian dari apa yang dia lakukan. Berprestasi pun ingin dipuji. Menolong ingin diucapkan terima kasih. Jadi setiap orang yang melakukan kebaikan, menolong, berbelas kasihan akan sangat bersuka cita dan gembira ketika orang menghargainya dan memberinya pujian. Saudara-saudara, imam-imam, hamba-hamba Tuhan, mereka bertanggung jawab untuk selalu mengurus bait Allah, bait suci itu. Mereka beribadah dan juga menjaga bait Allah itu. Ketika mereka selesai beribadah, terdengarlah ajakan seruan seperti yang telah kita dengarkan bersama dalam ayat 1 dan ayat 2 dari Mazmur 134. Mari puji Tuhan, hai hamba-hamba Tuhan yang datang pada malam. Apa yang terjadi pada malam hari? Mereka yang tinggal untuk berjaga-jaga di bait Allah, menjaga agar benda-benda kudus tidak dicemari. Barang-barang yang mahal jangan sampai kecurian. Juga api di mezbah atau api di atas kaki diam jangan sampai padam sampai pagi. Jadi mereka memberi diri untuk berjaga-jaga semalaman. Sambil berjaga-jaga mereka menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Mereka bukan ngobrol ke sana kemari, tidak menceritakan kejelekan-kejelekan orang lain, tapi mereka fokus menceritakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar bagi umatnya, khususnya Israel. Baik itu mulai dari keluarnya bangsa Israel dari Mesir, menyeberangi Tiberau, ketika ada di Mara, sampai di Elim, bahkan juga di Rafidim. Mereka melihat dan
mengenang, menceritakan apa yang Tuhan telah lakukan. Yang masih sisa mendengar cerita-cerita tentang kebaikan Tuhan, itu diulang-ulang diceritakan sebagai bahagian dari cara mereka memuji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak sekedar hanya menceritakan, tapi mereka juga berdoa kepada Tuhan sambil menengadahkan tangan ke atas dan berharap agar Tuhan yang dipuji itu memberkati mereka. Sehingga muncul ayat ketiga, kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Sebuah pujian yang dinaikkan oleh umat Tuhan. Mereka yang terus menyatakan kebaikan lewat sikap mereka berada di bait Allah, menceritakan kebaikan Tuhan, mendoakan orang-orang yang menasihati mereka, yang pernah menolong mereka, yang memberi pekerjaan kepada mereka, mereka doakan. Kita ini orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kita ini orang-orang yang dipelihara, juga pernah diberi kesempatan bekerja. Ceritakanlah kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Ketika hidup kita susah, Tuhan mengangkat kita. Ketika kita sakit, Tuhan menolong kita. Baik itu melalui para medis, doa-doa jemaat, doa-doa hamba Tuhan. Bahkan ketika kita tidak punya pekerjaan, ada orang yang memberi kita pekerjaan. Berterima kasihlah, ceritakanlah kebaikan. Begitu banyak kebaikan yang kita terima dari Tuhan dengan caranya melalui orang-orang di sekitar kita. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selagi kita diberi kesempatan untuk berkarya, berkaryalah dengan tekun dan riang gembira. Bersikaplah sepatutnya kita berada pada sikap menyembah Tuhan, berada di hadapan Tuhan. Berdoalah bagi mereka yang menolong kita, yang mengasihi kita, yang pernah menegur, menyapa kita, bahkan yang pernah mengangkat kita dari lembah kekelaman. Tuhan ingin kita ini menceritakan pekerjaan-pekerjaan baik yang telah dikerjakannya, juga pekerjaan-pekerjaan baik yang juga telah orang lakukan kepada kita. Di saat kita menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan perbuatan baik orang juga kepada kita, kita tidak punya kesempatan untuk menceritakan kejelekan orang lain, apalagi menceritakan kejelekan Allah. Ingat saudara-saudara, menceritakan kejelekan orang lain, menfitnah orang lain, membuat orang sakit hati dan tidak berguna bagi diri kita sendiri. Dan Allah yang tahu akan memberkati orang-orang yang selalu menjadikan seluruh hidupnya itu untuk kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kami panjatkan kepada Tuhan karena kesempatan kami untuk terus menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan, kebaikan-kebaikan orang-orang yang mengasihi kami. Biarlah kami ini memuliakan Tuhan dengan menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan dan orang-orang yang Tuhan pakai. Berkati anak-anak Tuhan, seluruh yang mendengar renungan ini, yang mendengar firman ini, diberkati oleh Tuhan dari surga. Tuhan memberkati jemaat Lobatua, memberkati jemaat yang pernah hamba-Mu layani ini, baik jemaat Palopo, jemaat Rante Tagari, jemaat Sarira. Berkati dan lindungi mereka Tuhan dari wabah virus corona. Kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit, dan hiburkan yang berduka. Dan Tuhan terus memberkati bangsa dan negara kami ini,
pemimpin-pemimpin kami, juga para medis yang berjuang untuk menyembuhkan yang sakit, dan masyarakat, bahkan rakyat di Republik ini untuk juga taat kepada pemerintah. Roh Kudus bekerja agar kami semua patuh kepada pemerintah dan kami boleh melewati pandemik ini. Kuatkan kami selalu Tuhan dan ampuni dosa kami. Terimalah doa kami, karena semuanya ini kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Tuhan memberkati.